رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan, boleh saya tahu Pak, di Ekuador sekarang jam berapa Pak? 5.47, Prof. Ya, 5.47 ya. Baik Pak, kalau berkenan jam yang seperti ini juga bisa mengikuti Zooming saya ya, yang rutin juga saya lakukan pada hari yang seperti ini, setiap hari Minggu, tapi waktunya itu mulai dari jam 4 lewat jam 4 waktu di Jakarta Pak ya. Nanti saya akan kirim Zoom-nya, siapa tahu Bapak Ibu berkenan join dengan teman-teman kami yang di tempat lain di Indonesia, di pesantren tempat kami mengabdi juga, membina juga, pesantren Asadiyah. Jadi nanti itu rutin ya, siapapun Bapak Ibu mau ikut, nanti Zoom-nya kami akan kirimkan ke siapa, nanti mohon disampaikan ke saya. Hari ini bulan suci Ramadan Pak ya, tentu kita mulai masuk dulu. Apa itu Islam sebetulnya? Islam itu ialah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam yang tertuang di dalam Quran dan hadis, maka itu adalah Islam. Wah, ini generik banget ini. Saya ulangi. Islam ialah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Islam, maka itu adalah Islam. Apakah itu pesawat, apakah itu jet, handphone, apakah itu teknologi canggih, intelektual intelijen, dan seterusnya, maka itu adalah Islam. Jangan dibalik. Islam ialah segala sesuatu yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis, itu adalah Islam. Terlalu banyak hal yang tidak ada dalam Quran, yang tidak ada dalam hadis, karena Quran itu pedoman dasar, bukan pedoman operasional detail yang lengkap. Ya, karena kita diberikan Allah fasilitas yang dahsyat. Ada akal, ada intuisi, ya, ada kalbu, dan ada kecerdasan-kecerdasan lain. Termasuk juga tentunya ada wahyu, ada nabi yang menjelaskan wahyu itu, dan ada ulama sebagai warathatul anbiya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan membatasi Islam dengan mengatakan bahwa Islam ialah hanya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, jangan dilakukan. Dibalik, segala sesuatu yang tidak dilarang dalam Al-Quran dan hadis, maka itu adalah Islam.
Jadi merdeka kita mencari ilmu sampai ke tanah Cina, jangan takut komunisnya. Mencari ilmu sampai ke Amerika, jangan takut liberalnya. Mencari ilmu sampai ke India, jangan takut Hindunya. Mencari ilmu sampai ke mana, ke Jepang, jangan takut Sintonya. Luar biasa, Nabi itu memberikan satu contoh, menjalin komunikasi secara diplomasi kepada semua. Surat menyuratnya Nabi, Bapak Ibu sekalian, itu lebih dari 10 surat Nabi melalui Zaid bin Sabit, juru bicaranya, juru tulisnya, translatornya Nabi. Jadi tidak banyak orang yang tahu Zaid bin Sabit adalah seorang translator sekaligus juru bicara Nabi. Satu-satunya sahabat ahli bahasa, semua bahasa dunia pada waktu itu, ialah Zaid bin Sabit. Yang sejarah, dia menguasai 6 bahasa dunia pada waktu itu. Hanya ada 6 bahasa dunia yang paling terkenal pada waktu itu. Bahasa Romawi, bahasa Persia, bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew, bahasa Suryani, ya, bahasanya Perjanjian Baru, kemudian juga bahasa Syria, bahasa Arab itu sendiri. Zaid bin Sabit inilah yang menerjemahkan pesan-pesan Nabi ke dalam bahasa-bahasa asing, dikirim sistematis tuh. Ada suatu buku menghimpun kumpulan-kumpulan surat surat Nabi ke beberapa kerajaan-kerajaan timur seperti Persia dan raja-raja barat seperti Romawi Bizantium. Nah, hebatnya Rasulullah di situ. Pendekatannya diplomasi. Ya, jadi ilmu-ilmu diplomasi yang diperangkan Rasulullah itu ditulis dalam fikih diplomasinya Imam Syafi'i, dan itu sebetulnya diintrodusir juga di dalam eh, asas-asas PBB. Ternyata ada yang pernah mengungkap bahwa asas diplomasi United Nations itu sangat banyak bersumber butir-butirnya dari kitab-kitab Imam Syafi'i. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini karena bulan Ramadan, waktu kita sangat juga terbatas, mungkin Bapak mau ke kantor, hari Minggu ya. Nah, Islam ialah, oke, saya tampilkan dikit ya Bapak Ibu sekalian, supaya bisa ada rujukan. Tadi saya katakan Islam ialah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam, eh, maka itu adalah Islam. Ya. Nanti kita akan bahas apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jadi Jibril datang menyamar sebagai manusia, menghampiri Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kayaknya tes nih. Ya. Mal iman, apa itu iman? Jadi dijawab oleh Nabi, iman ialah menjawab rukun iman, percaya kepada Allah. Kemudian amantu billah wa malaika, percaya kepada malaikat-malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya, ya, wa rasulihi, percaya kepada rasul-rasulnya, ya, percaya kepada qada dan qadar, rukun iman tuh kan. Oke, kata Jibril. Kemudian mal Islam, ya, dijawab, ya, rukun Islam itu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Mal ihsan, nah, Nabi mengatakan, bukankah yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya? Tapi Nabi tetap menjelaskan, alisan anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Nah, ini
Eh, ada banyak penjelasannya sih sebetulnya, tapi mungkin tidak sempat saya jelaskan satu persatu karena waktu kita terbatas. Saya ingin memberikan kriterium dulu diri kita. Kriteria untuk menatap diri kita itu eh, siapa? Siapa diri kita sendiri? Tahapan-tahapannya itu eh, sampai di mana? Ya. Apakah kita masih tergolong orang awam? Apakah kita sudah menjadi di atasnya awam? Atau di atasnya awam khawas dan seterusnya? Nah, ini yang eh, hari ini kita akan perkenalkan kepada kita semuanya pada diri kita ya. Eh, Bentar, Pak. Atau kita jangan-jangan masih seperti preman itu ya, belum ada standar yang bisa dicatat ya. Belum ada prestasi-prestasi intelektual kita yang eh, bisa kita andalkan. Maka itu ada beberapa hal yang perlu dijadikan kriteria konkret pada diri kita sendiri. Kita berada di terminal yang keberapa. Nah, mari kita lihat teman-teman. Untuk membedakan apakah kita ini sebagai, oh, nggak tampil, apakah kita masih awam atau di bawahnya awam, ya. Ini kita akan lihat pada diri kita sendiri pada hari ini. Bentar, saya tampilkan. Ya, iya. Ada fasik. Fasik itu artinya hanya KTP-nya Islam, tapi perbuatannya tidak tercermin, barangkali juga mulutnya terbatas, hatinya pun juga terbatas. Kalau hanya KTP-nya Islam, perbuatannya tidak, itu namanya fasik. KTP-nya Islam tapi tidak mengamalkan ajaran agama Islam. Masih suka melecehkan atau mengejek orang-orang yang mengamalkan ajaran agama. Ah, ngapain tuh sholat tarawih banyak-banyak rakaatnya? Udahlah, tidur aja, ngapain puasa? Tidak produktif. Melecehkan orang yang beribadah. Tidak ada upaya untuk memahami ajaran Islam. Bahkan istrinya atau suaminya. Istrinya sering menjadi sasaran, dianggap menyita waktu dan menyepelekan dirinya gara-gara ibadah. Oh, ini preman banget. Tidak terdapat tanda-tanda untuk berubah. Nah, tapi masih mengaku Muslim, marah kalau dia dianggap bukan Muslim. Itu modalnya masih ada. Tapi kalau orang sudah meningkat, mudah-mudahan kita semuanya sudah naik kelas nih, tidak lagi fasik, minimum menjadi awam. Kalau orang sudah awam, sudah mulai melakukan ibadah tertentu, ya, sudah mulai melakukan eh, salat, tapi ya masih on off, ya, ya di on kan, di off dulu Pak, Bapak, bocor nih, ya. Jadi sudah mulai melakukan ibadah tertentu kalau orang awam. Kemudian sudah mulai bersahabat dengan atribut Islam. Terus sekali pakai peci, ya Pak Ustadz,
diledekin sama teman premannya kan. Sudah mulai beribadah secara terbuka, kadang-kadang sholat Jumat. Kalau ikut bosnya sholat, ya ikut sholat juga. Nggak tahu apa wudhu atau enggak. Tapi yang lumayan sudah sujud lah. Sudah mulai aktif mempelajari agama. Udah sesekali ikut majelis, ikut ceramah, walaupun di belakang duduknya. Sudah aktif menghimbau keluarga dan rekannya beribadah. Kalau kita nggak bisa beribadah, jangan gangguin orang loh. Tapi sudah mulai mulai ada keprihatinan, penyesalan dan seterusnya. Sudah berubah perilaku dan etikanya menjadi lebih saleh. Tumben kok pakai sarung. Oh iya dong, kita harus salat Jumat. 3 kali berturut-turut tidak salat Jumat, kata Rasulullah, nanti mati dalam keadaan eh, mati fasik gitu ya. Sudah terbuka mengaku sebagai praktisi Muslim. Jangan menghina Islam loh. Aku adalah orang Islam. Ya udah sudah mulai ada emosi Islamnya lah. Kalau yang pertama sih sama sekali enggak. Nah, tapi teman-teman, kelanjutan dari ini ada. Kita dari awam naik ke aluta. Kalau orang awam itu, ya tadi tuh ibadahnya masih kadang-kadang, kadang sholat, kadang enggak, ya, kadang sedekah lebih banyak enggaknya. Ya, jadi ibadahnya masih terkadang ditinggal. Kalau aluta naik kelas lagi, itu sudah aktif melakukan rangkaian ibadah. Sholat ini lima waktu, kadang-kadang akhir waktu, nggak apa-apa. Nah, orang awam itu gampang mendaruratkan keadaan untuk kemudahan ibadah, untuk menunda ibadah. Aku sibuk. Ini di kantor banyak acara, saya nggak puasa dulu deh. Besok. Kemudian, belum salat, udah saya sibuk rapat. Asarnya rapat. Nah, gampang mendaruratkan. Udah jamaah aja, kasar aja. Tapi kalau orang sudah masuk ke alut ta'ah, sudah disiplin mengatur waktu sehingga ibadah tidak terganggu. Nanti, Pak, kita istirahat dulu, Pak. Ini azan nih, nggak enak. Salat dulu, makan dulu, baru kita lanjutkan. Sudah makan, oke. Kalau di luar Ramadan ya. Gitu. Itu ahlu ta'ah itu. Bapak Ibu saya ingin mengukur, mari kita mengukur diri kita sendiri apa masih awam atau ahlu ta'ah. Kalau kita masih formalitas, hanya sekedar menunaikan kewajiban, ya itu orang awam. Tapi kalau sudah naik, sudah ada usaha untuk lebih bersahabat dengan ibadah, sudah mulai sahabat bersahabat melakukan salat di awal waktu, sudah mulai memperbaiki pakaian salatnya, sudah mulai eh, mengukur, jangan dulu ke mall, ini kan nanti maghrib di mall itu kan sholatnya kecil, sholat dulu deh sebentar, setengah jam menunggu. Oh iya Pak, itu sudah aluta itu, tidak mau ketinggalan sholatnya. Kalau orang awam itu upaya meningkatkan pengetahuan keagamaannya belum serius, ya kapan-kapan aja. Tapi kalau aluta, ya sudah mulai aktif mempelajari agama, beli buku-buku agama, anaknya disuruh ngaji, ya ustadznya kadang-kadang dipanggil untuk mengajar anaknya ngaji. Itu sudah ahlu ta'at tuh. Kalau orang awam itu belum serius mengajak keluarga dan rekan-rekannya untuk melaksanakan ibadah. Ya biarin aja, itu kan urusan individu. Tapi kalau orang ahlu ta'at sudah aktif menghimbau keluarga dan rekannya beribadah. Ayo nak kita salat tarawih, pahalanya besar loh. 27 banding 1 di luar Ramadan. Yang kali 10 kalau dalam bulan suci Ramadan banyak. Udah ngejar pahala lah kalau ahlu ta'at itu. Pokoknya ngaji, makin banyak jusnya lebih banyak. Kalau awam, ya mungkin diri ngaji, tapi dia nggak perhatikan keluarganya. Nah, ini mari kita kriteria ini kita ukur pada diri kita di mana. Dalam hati sudah ada keinginan untuk berubah sebetulnya. Orang awam itu sudah ingin aktif beribadah, tapi masih ada tugas kantor, ntar deh nanti pensiun. Kalau aluta tidak harus menunggu pensiun, sudah sudah berubah perilakunya dan etikanya menjadi lebih saleh. Ya masih aktif di kantornya, tapi dia masih tetap cari masjid yang agak jauh karena Ekuador kok masih kurang masjid tuh. Ya, ayo kita rapat sini dulu deh karena kita mau sholat Jumat. Sebelum-sebelumnya tuh ya, ini kan darurat negara orang. Nah, itu awam sudah menjadi aluta.
Tapi Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh puas dengan ahlu ta'ah. Masih ada yang disebut dengan ahlul ibadah. Nah, ini kita lihat. Jadi, ahlu ta'ah menuju ahlul ibadah. Kalau ahlu ta'ah, ibadah masih dirasakan sebagai beban, burden, dan tanggung jawab, responsibility-nya. Jadi kalau kita sebagai ahlu ta'ah, puasa itu membebani kita. Tapi harus kita lakukan karena wajib. Salat kadang-kadang membebani kita. Orang masih mau tidur, tadi begadang, kantor, tapi harus sholat subuh dulu. Jadi ibadah itu membebani kadang-kadang. Tapi terpaksa dilakukan karena takut neraka kan. Tapi kalau orang ahlul ibadah, ibadah sudah dirasakan sebagai kesenangan, pleasure. Jadi sudah merasakan sebagai as a pleasure, enjoyable, happiness. Dia merasa bahagia kalau melakukan sholat. Indah, enak kalau puasa. Dia menunggu-nunggu Ramadan. Tapi kalau ahlul ta'ah, kapan ya Ramadan berakhir? Udah lama kita puasa, capek. Kalau alul ibadah, aduh kalau bisa Ramadan itu bertambah panjang deh. Aku menikmati Ramadan. Nah itu bedanya tuh. Jadi kalau kursus TOEFL bahasa Inggris ya, makin tinggi itu makin tipis perbedaannya. Semuanya benar, tapi kita harus pilih yang paling benar. Nah ini alul ta'ah dengan alul ibadah. Bagi orang masuk ke alul ibadah, merasakan betapa indahnya ibadah itu. Tapi kalau alul ta'ah, aduh kita terbebani. Tapi dilakukan, takut neraka kan? Kalau dilakukan, besar hatinya kalau dapat surga kan. Jadi surga nerakanya masih dominan kalau ahlu ta'at. Kalau ahlu ibadah, lupa surga, lupa neraka. Bukankah kita memang hidup untuk beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Kalau ahlu ta'ah, ibadah dimotivasi oleh keinginan surga dan ketakutan terhadap neraka. Takut-takuti anaknya, keluarganya masuk neraka kalau kamu gak salat. Disiksa loh. Jembatan Siratal Mustaqim memanjang 1000 tahun, mendaki 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, menurun. Ada pos salatnya, pemiksa satu persatu. Kalau nggak beres salatnya, cemplung ke neraka di bawah. Karena Siratal Mustaqim itu jembatan melintas di atas neraka jahanam. Di lanjutnya ada pos puasa, kamu bolong-bolong puasanya dulu ya, belum diganti. Jatuh. Kamu zakatnya banyak, hartanya kurang zakat. Itu jatuh. Paling pedih, udah hampir nyampe haji kok nggak haji padahal memenuhi syarat, cemplung mulai dari nol lagi, merangkak tuh mulai dari Siratal Mustaqim. Tajamnya Siratal Mustaqim itu kata hadis Nabi lebih tajam daripada pisau silet atau rambut di belah 7. Nah, ada orang meluncur tanpa menyentuh jembatan, ada orang merangkak habis tuh badan tuh. Nah, jadi menegakkan pahala dan nah ini, ada ibadah dimotivasi oleh surga dan neraka. Tapi kalau orang sudah sampai ke alul ibadah, ibadah dimotivasi oleh cinta dan tidak dikaitkan dengan surga dan neraka. Aha. Kalau ditanya, why do you fasting? Kenapa Anda puasa? Why do you pray? We have to pray. This is the obligation of God. Kan? Kalau ahlu ibadah ditanya, why do you fasting? Because I love to fasting. Why do you pray? Because I love you to pray. Jadi kalau kita beribadah dengan jawaban we have to, harus, itu beban, itu aluta. Tapi kalau jawabannya adalah because I love to pray, aku mencintai salat. I love to fasting, aku mencintai, aku menikmati puasa. Itu ahlul ibadah. Apakah kita beribadah we have to atau we love to? Nah itu silakan uji pada dirinya Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau ahlul ta'ah itu menargetkan pahala dan tolak bala. Kalau kita nggak sholat, pailit, gagal, musibah. Tapi sebaliknya, kalau kita alul ibadah, pahala, tolak bala, keindahan, kenikmatan, ada targetnya. Ya. Nah, kalau alul ta'ah berorientasi pada target kuantitatif. Baca alif lam mim nak, di luar Ramadan hanya baca 3 pahala. Alif lam mim 3 pahala tuh.
Tapi kalau dalam bulan Ramadan, kata hadis Nabi, itu satu huruf itu 10 pahala loh. Jadi satu alif lam mim saja kita baca, memberatkan timbangan menjadi 30 poin. Kalau baca 30 juz Quran, kali kali 10 huruf-huruf jumlah Al-Quran, bayangkan. 6.666 ayat, kali sekian huruf sama dengan sekian, pahalanya luar biasa itu. Memberatkan timbangan kebajikan di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun timbangan itu, nanti akan dihisap oleh Allah. Kebaikan itu pasti tidak akan disia-siakan. Tapi ingat, kejahatan pun juga ditimbang. Kalau berat timbangan jahatnya, neraka. Kalau berat timbangan kebaikannya, dosa diampuni, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian, ahlu ta'ah itu apa ya, intensitas ibadah itu ditentukan oleh suasana psikologis, oleh mood. Wah, kalau lagi moody itu bukan main. Salat tahajudnya keras-keras lagi bacaannya. Semua orang di rumahnya bangun tuh. Tapi kalau lagi nggak moody, salat subuhnya pun juga telat itu. Saya kan begadang, ada pembenarannya kan. Tadi malam baru pulang dari luar kota, dari luar negeri. Tapi kalau alul ibadah, no. Tidak bergeming sedikit pun begadang, tanam amal. Pokoknya waktunya salat. Intensitas ya ibadahnya ditentukan oleh cinta abadi, perpetual loving, unconditional loving terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aluta ukurannya adalah formalitas. Aku udah kok, udah puasa udah, tapi masih suka ngintip tuh, nonton film apa tuh, hmm. Masih pikirannya kotor tuh, masih suka marah-marah tuh, syirik, itu puasanya masih awam. Tapi kalau orang sudah ahlul ibadah, ukurannya substansi. Yang berpuasa adalah mata, telinga, tidak merumpi, tangan nggak menandatangani fiktif, kaki nggak kayak gentayangan ke mall macam-macam. Tapi itu betul-betul hanya membatasi dirinya hanya di jalan suci Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ahlul ibadah. Kalau kita sudah sampai ke ahlul ibadah, jangan puas. Masih ada langit di atas langit loh Bapak Ibu sekalian. Kita lihat. Nah, ada yang disebut dengan ahlullah. Apa bedanya ahlul ibadah dengan ahlullah? Kalau ahlul ibadah masih menyadari adanya subjek dan objek. Allah yang disembah, kita yang menyembah. Kita sujud kepada kebesaran Allah. Allah itu menguasai dan kita harus santun tunduk kepadanya. Jangan durhaka loh, neraka. Kalau ahlullah sudah tidak menyadari adanya subjek dan objek. Begitu dekatnya dengan Tuhan seperti air hujan yang jatuh ke laut. Aku sudah bukan air hujan, tapi aku sudah menjadi lautan. Coba rasakan, aku sudah asin. Ketika belum jatuh ke laut, masih ada air hujan, masih ada air laut. Itu ahlul ibadah. Tapi kalau masuk kepada pencemplungan diri ke dalam lautan, aku sudah bukan air hujan. Aku menyatu dengan Tuhanku. Aku bukan hamba lagi. Aku menjadi Tuhan karena aku sudah tidak ada. Itulah nanti yang kita akan bahas. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ada makam ta'abbud, menyembah Allah sekedarnya. Ya. Ada makam yang kedua itu Allah melihat dia, tarahu, Allah memperhatikan kita. Ada makam ketiga, ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Tuhan. Ada makam keempat, kata huruf K-nya itu seakan-akannya dicoret. Sembahlah aku karena sesungguhnya engkau melihat aku. Jadi bukan lagi seakan-akan. Ya. Jadi itu namanya makam ka'anna, makam anna. Ada lagi makam lam takun. Dia sudah hilang. I'm nothing. Aku hilang. Aku seperti lenyap nih. Makam keenam sampai kepada makam tarahu. Aku sudah menyaksikan dia. Ya. Aku sudah sadar. Engkau yang sesungguhnya. Tapi makam yang berikutnya ittihad. Aku sudah tidak sadar aku ada. Itu tadi contohnya. Aku sudah menjadi laut. Air hujan nggak ada di sini. Maka itu ada yang ketok pintunya rumahnya Abu Yazid. Mau cari siapa mas? Cari Abu Yazid. Nggak ada di rumah ini selain hanya Allah.
Ma fil jubba illallah, tidak ada dalam baju ini selain hanya Allah. Maka itu Al-Khalaj mengatakan, Subhani, maha suci aku. Bukan lagi subhanallah, karena Allah itu sudah enggak, aku sudah enggak ada, yang ada hanya Allah. Maka itu tasbihnya berubah. Subhani, kalau masih ada aku, masih ada Allah, masih ada dualitas. Masih ada yang menyembah, masih ada yang disembah, dualitas. Kalau dalam agama Hindu itu sudah masuk kepada Advedanta, menjadi satu kesatuan, being unity gitu kan. Nah, jadi Subhani, maha suci aku. Bukan lagi Tuhan maha suci. Aku kan sudah Tuhan. Saking menyatunya dengan Tuhan dalam emosionalitasnya. Air hujan sudah menyatu dengan laut. Aku sudah bukan air hujan lagi. Aku sudah menjadi laut. Aku bukan lagi Al-Khalaj, tapi aku adalah Tuhan sekarang. Lalu dieksekusi, dihukum mati pada masa itu. Tapi darah yang mengucur dari lehernya itu jatuh ke lantai membentang kaligrafi la ilaha illallah. Gemetar algojonya. Takut rajanya. Jangan-jangan dia benar, kita nggak nyambung. Terlanjur kita eksekusi orang. Al-Khalaj mati tersenyum, Bapak Ibu sekalian. Allah. Jadi di atas langit masih ada langit. Ahlullah itu sudah tidak menyadari adanya subjek dan objek. Sudah tidak sadar al-abid wal ma'budu wahidun. Yang menyembah dan yang disembah satu. Al-hamid wal mahmud wahid. Yang dipuji dan yang memuji menjadi satu. Kalau ahlul ibadah, aku membantu anak yatim dan fakir miskin. Yuk, sedekah yuk anak yatim tuh. Kalau ahlullah, anak yatim dan fakir miskin itu aku. Engkau adalah aku. Dan aku adalah engkau. Jadi kalau saya bersedekah kepadamu, sebanyak apapun, aku nggak nyesal karena engkau adalah aku. Tapi kalau lu gua, itu, waduh, tadi kebanyakan tuh saya kasih anak yatim tuh. Padahal masih ada yang lain yang butuh. Kalau ahlullah, nggak ada penyesalan. Sebab engkau adalah aku, mereka adalah aku. Nah, beda kan? Ahlul ibadah masih sering menggunakan psikologi atau rasio pikiran dalam beribadah. Jamaah aja nggak apa-apa. Ini kan nggak ada air, tayamum aja. Kalau yang ahlullah itu sudah menjadi hukum alam tuh. Hukum tasyri'nya seperti hukum alam. Sudah sempurna dikendalikan emosi cinta di dalam beribadah. Nah, dia berupaya perfect, seperfect mungkin. Itulah ahlullah. Kalau ahlul ibadah masih membedakan antara ibadah muhdha dan ibadah ghair muhdha. Misalnya 2 rakaat sesudah sholat Isya itu kan ibadah mahdha, sangat dianjurkan. Tapi tambah 2 rakaat lagi itu ibadah gairu mahdha. Kalau ahlullah nggak ada bedanya gairu mahdha dan bahkan fardu. Tidak membedakan mana yang fardu, mana yang sunat, semuanya dilakukan. Tidak membedakan mana yang haram, mana makruh, semuanya ditinggalkan. Jadi bagi ahlullah nggak ada bedanya lagi yang haram, ya, dan yang makruh, ditinggalkan dua-duanya. Nggak ada bedanya lagi yang sunat dan yang wajib, dilaksanakan dua-duanya. Itu ahlullah. Meninggalkan tasbihnya, meninggalkan wiridnya, seperti meninggalkan sholat fardu. Itu ahlullah. Ahlul ibadah masih mempunyai target terhadap Allah, yaitu ridhanya Allah ini. Ya Allah, ridhamu yang kami mohon. Kalau Allah, ahlullah itu sudah tidak punya target apapun terhadap Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya engkau, terserah engkau ya Allah. Jika engkau akan menyiksa aku, memang pantas disiksa kok. Dosa masa lampau saya numpuk. Tapi jika engkau akan memaafkan hambamu, engkau memang Tuhan lebih menonjol sebagai maha pemaaf daripada Allah maha penghukum. Terserah engkau, engkau Tuhan, aku hamba. Aku hidup di bawah telunjukmu. Cuma permintaanku, izinkan aku memekikkan kalimat cinta di lumpur neraka. Allahu Akbar. Neraka terasa surga kali. Nah, ahlul ibadah, makam spiritualnya itu makam Qaba Qausain. Kan dalam ayat itu kan surah An-Najm. Wan najmi idza hawa, di situ kan ada summa dana fatadalla faqaba qausain ya urna. Jadi lebih dekat sampai tinggal 2 busur panah. Au adna, atau lebih dekat lagi, berarti sudah menyatu. Itu kalau makam ibadah, itu baru sampai kepada makam Qaba Qausain. Begitu dekatnya sudah sama
dengan jarak anak panah. Tapi kalau ahlullah, makam spiritualnya sudah makam adna. Lebih dekat daripada anak panah. Artinya anak panahnya sudah menancap ke batang pisang. Menyatu dengan Tuhannya. Bapak Ibu ada di mana? Apakah masih preman atau sudah naik menjadi awam atau sudah alul ta'ah atau sudah alul ibadah? Insya Allah mudah-mudahan kita sudah menjadi ahlullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Profesor. Saya kira ini banyak insight baru, pengetahuan baru yang telah diberikan oleh Profesor Nasruddin Umar. Paling tidak, sepertinya Profesor Nasruddin Umar telah memberikan semacam cermin kepada kita semua yang hadir. Baiklah, Profesor Nasruddin Umar, kami selanjutnya mempersilahkan kepada para hadirin yang hadir pada sore hari ini waktu Ekuador untuk menyampaikan pertanyaan sekiranya ada. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, kami buka mungkin sesi pertama untuk dua penanya terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Dubes. Alhamdulillah. Seandainya belum ada, saya ingin menggunakan waktu kesempatan. Profesor, terima kasih banyak atas pemetaannya dan sangat membantu sekali untuk menilik ada di mana kita sekarang. Sebelum bertanya, Prof, sebelum saya lupa, saya mendapat informasi bahwa salah satu imam dari salah satu masjid di Quito pada bulan Juli 2023 berkesempatan ke Indonesia, ke Jakarta, dan menyatakan bertemu dengan Profesor Nazaruddin Umar ketika berkunjung ke Istiqlal. Dia secara dalam bahasa Spanyolnya, dia senang sekali bertemu dengan Profesor dan sangat mengagumi tidak hanya bangunan dan struktur, tapi juga ketika dia melihat jemaah melakukan sholat di sana. Dia sangat takjub, Prof. Dan dia membawa kenangan baik mengenai Islam di Indonesia yang sangat berbeda. Dia dari Mesir, Prof. Tapi dia menjadi imam di masjid di Quito. Berkaitan mengenai materi yang Profesor sampaikan, saya ingin mengetahui, Prof, apakah ada cara-cara khusus ataukah adakah kisi-kisi yang bisa menambah atau bisa mempertebal untuk meningkatkan entah itu dari awam ke ahlul toha atau mungkin ke level yang selanjutnya. Mungkin sifatnya umum, Prof. Kalau saya sudah di satu level, apakah ada satu atau ada beberapa kisi-kisi atau cara untuk meningkatkan ke level yang berikutnya? Demikian, Prof. Terima kasih banyak. Saya Insya Allah, kembalikan ke Pak Dubes. moderator. Terima kasih Pak. Kami memang ya menerima beliau ya. Saya ingat ingin sekali ke negerinya Bapak ya. Ini negara yang belum pernah saya kunjungi di kawasan sini Pak. Ini ingin suatu saat kita ke sana. Insya Allah. Prof, nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman di Masjid Istiqlal. Sekiranya ada jadwal profesor yang kosong, dengan senang hati, Prof. Kami akan siapkan program yang baik di sini. Ya kami prioritaskan Pak. Soalnya saya ingin lihat dunia Islam di sini juga. Beliau juga menceritakan juga terjadi perkembangan Islam di negeri ini Pak ya. Jadi banyak imigran Arab memang di sini. Tapi ingin sekali ya menjumpai negeri yang jauh. Saya pikir Indonesianya ada nggak di situ, ternyata ada Pak Dubes dan komunitas kita ada beberapa ternyata. Alhamdulillah. Iya. Jadi Pak, ini kan pengantar ya. Saya tadi menyampaikan kalau ingin lebih mendalami lagi, kami setiap subuh seperti ini zooming Pak di Nuo. Pada pertemuan yang 360 sekian. Tapi poinnya adalah memang harus mulai dari basic. Misalnya
bagaimana sih caranya kita berwudu yang benar. Karena kalau orang tidak khusyuk pada waktu mengambil air wudu, kata para sufi, nggak bakalan mungkin bisa khusyuk di dalam sholat. Mulailah khusyuk pada waktu mengambil air wudu jika kita ingin khusyuknya di dalam sholat. Jangan ada kata-kata duniawi antara wudu dengan sholat. Energi wudunya sudah habis untuk mengantarkan kita pada sebuah energi sholat yang lebih kuat. Maka itu sholat itu kan disunatkan menghadap ke kiblat, tidak boleh bercakap-cakap, berdoa pada saat kita membasuh anggota kepala, kaki, dan tangan ya. Kemudian juga menggunakan pakaian penutup aurat yang bersih suci, bersih zatnya, suci perolahannya, bukan sogokan. Kemudian juga menghadap ke kiblat, mendengarkan suara azan wajib dijawab. Kemudian juga tidak boleh bergerak-gerak pada waktu salat, khusyuk kepada Allah. Itu semua. Jadi mulai dari gerakan wudhu kita itu. Karena wudhu itu menurut Profesor Ehrenberg, Profesor Baron Ehrenberg ini seorang neurolog Prancis ya, menulis disertasi tentang wudhu. Aneh kok kenapa Quran memberikan satu statement neurologi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang beriman, jika kalian hendak melakukan salat, basuhlah mukamu, ya, tanganmu, kepalamu, sebagian, dan kakimu. Menurut Ehrenfels, justru pusat simpulnya saraf manusia itu terletak di tiga tempat itu. Daerah kepala, daerah tangan, dan daerah kaki sampai mata kaki. Jadi kalau kita lesu, capek, belajar terutama, basuhi air dingin, pusat saraf yang panas itu, otak kita di kepala itu, ya, bagian muka dan kepala sebagian, tangan sampai siku itu pusat saraf, kaki sampai mata kaki itu pusat saraf, itu bisa menurunkan suasana beta, getaran otak kita itu 24 per second turun ke 12 per second menjadi alfa. Uh, Kalau kita wudhu dengan tenang, mendengarkan suara azan dengan khusyuk, ya, menutup aurat, menghadap ke kiblat, itu bisa turun menjadi theta tinggal 5 second per 5 ketukan per second itu detak jantung neurologi kita itu kan. Wahyu paling banyak turun pada masa itu. Jadi kalau kita dalam getaran otak yang sangat tinggi frekuensinya beta, nggak bakalan bisa khusyuk. Allahu Akbar, tumpukan map di atas meja yang diingat. Belanja di mall penuh di kepala. Beta itu. Tapi kalau sudah turun menjadi 12 per second, maka itu mulai kita mengenal Allah. Turun lagi, aduh, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lirabbil alamin. Jadi ada kiat-kiat betul yang ditanyakan Pak Dubes. Jangan menggunakan mulutnya untuk ketawa terbahak-bahak. Kalau kelepasan, cepat istighfar. Nabi mengatakan, hai kepada para pelawak itu ya. Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kalian lebih banyak menangis daripada terbahak-bahak seperti itu. Istighfar. Karena kata Rasulullah, orang yang ketawa terbahak-bahak, dicabut berkah wajahnya. Nggak ada wibawanya lagi. Susah menghadap ke Ka'bah, ke kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jinakkan semua yang organ tubuh yang dibasuh berwudu itu kan paling sering berdosa kan Bapak Ibu. Separuh penghuni neraka itu di mulut. Siapa yang pernah dimaki-maki, dibohongi, dilaknat, ya. Kemudian belum lagi makanan, minuman yang haram. Hidung siapa yang pernah dicium, mata siapa yang pernah diintip, ngerumpi kemana ke telinga ini. Berapa kali tanda tangan fiktif, kemana kaki ini gentayangan setiap hari. Organ yang paling sering berdosa itulah yang harus dibahas berwudu. Subhanallah. Nah, jadi hal lain ada lagi ma'rifah.
Bagaimana caranya mencapai kualitas ma'rifah yang lebih baik? Ini mungkin nanti panjang penjelasannya. Insya Allah nanti pada kesempatan lain kita bisa jelaskan Pak Lurus. Panjang. Tapi seperti ini standarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita nanti akan datang bertahap, tapi insya Allah pasti kita akan masuk ke wilayah anak tangga. Tadinya kita hanya awam, tapi insya Allah menjadi ahlu ta'ah. Modal tuh. Dari ahlu ta'ah, insya Allah kita akan masuk menjadi ahlu ibadah. Mudah-mudahan nanti usia pensiun kita masuk kepada ahlullah. Udah lewat itu tas-tas branded Ibu. Lewat itu alat-alat IT yang canggih-canggih itu. Handphone ngapain digantiin juga sama kok fungsinya. Nggak peduli merek, tapi perbekalan ketakwaan akhiratnya yang diprioritaskan. Oh, Masya Allah. Gitu Pak. Kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa ada satu pertanyaan lagi yang akan disampaikan atau yang ingin disampaikan kepada Profesor Nasrul Umar? Ibu-ibu. Oh, Ibu. Nah, Silakan Ibu Rani. Assalamualaikum Bu. Aduh, senang sekali lihat ya di luar negeri bisa duduk di atas sajadah begini. Terasa Indonesia Bu ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ya, mungkin kita dulu pernah ketemu Pak waktu Bapak berkunjung ke Paris. Bapak berapa kali sana ke Paris kebetulan. Astagfirullah. Ya. Bentar Bu, saya lihat besar dulu. Iya Bu. Waktu bersama Ketua MK dulu Pak. Iya dulu. Iya. Iya Pak. Kami di sini ada beberapa ibu-ibu Pak. Kami ada beberapa ya membawa anak-anak juga di sini. Mungkin pertanyaan saya khas ibu-ibu ya Pak ya, yang memiliki anak gitu. Dimana mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tip kepada kami yang memiliki anak yang masuk dalam generasi Z dan generasi Alpha Pak. Bagaimana mengajarkan agama kepada mereka, karena kalau kita dulu ketika kita kecil kan kita lebih banyak diajarkan itu mungkin ya dulu ditakut-takutin surga neraka gitu ya, kalau nggak sholat masuk neraka. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan nggak mempan Pak. Jadi mungkin ada sedikit tip dari Bapak mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, memang mendidik anak sekarang tidak cukup banyak berbekal pengetahuan agama dalam arti materi pelajaran agama. Harus juga menguasai psikologi perkembangan anak. Kalau menurut teori psikoanalisis ya, anak itu kan mengalami apa yang disebut dengan tahap oral stage. Anak itu 0 sampai 1 tahun itu kepuasan puncaknya itu terletak pada bibirnya. Maka itu kalau anak itu nangis menyentuh puting susu ibunya langsung berhenti karena pusat kesadaran dan pusat kenikmatan itu terletak pada bibirnya. Tapi 1 sampai 3 tahun berpindah bukan lagi ke bibirnya tapi ke duburnya dan ke lubang bawahnya. Maka itu gesekan-gesekan apakah benda cair, benda padat keluar dari dua pantatnya di belakang itu mencapai puncaknya, itu disebut dengan anal stage. Jadi jangan ditegur kok barusan kencing lagi, ganti popok lagi, barusan lagi. Memang kesukaannya menyicil tuh karena gesekan itu puncak kepuasannya seorang yang berumur 2 sampai 3 tahun. Nah, fase ketiga disebut dengan pelvic stage, 3 sampai 5 tahun. Kemudian dikoreksi menjadi 3 sampai 7 tahun. Nah, ini yang paling bagus. Karena pertumbuhan sel otak itu bertumbuh sekitar 1 miliar per hari. Maka itu anak-anak usia pelvic stage 3 sampai 5 tahun makan udang, makan gizi yang
sangat maksimum susu dan seterusnya karena pertumbuhan eh, sel ini dahsyat. Kalau terlambat pertumbuhan gizi, misalnya kita lihat dalam masa stunting sekarang di Indonesia banyak ya, yang kantong-kantong tertentu belum teratasi. Nah, itu menimbulkan persoalan berkelanjutan. Otak kiri, otak kanan sedang terjadi stabilitas di sini. Maka itu ada teori, ada sebuah disertasi di UCLA, California University di Los Angeles itu menulis disertasi tentang hal ini ya. Rekomendasinya, anak-anak pelik stage yang laki-laki harusnya lebih dekat dengan ibunya, lawan seksnya, lawan jenisnya. Dan anak-anak perempuan itu hendaknya intensitasnya lebih dekat kepada bapaknya sebagai lawan seksnya. Karena kalau tidak, nanti anak itu kalau masa fase berikutnya, tendency stage, ya, itu akan tergila-gila dengan lawan jenisnya, atau mm, ada keras kepala, kelainan kejiwaan. Jadi kalau kita anaknya nakal, anaknya bermasalah, jangan salahkan anaknya. Jangan-jangan kita justru penyebab timbulnya masalah itu. Karena pelvic stage ini sangat-sangat penting untuk dididik. Maka itu di Amerika, Bapak Ibu. Kita dulu di Amerika itu ada public library. Jadi orang-orang hamil itu dikirimin buku oleh perpustakaan publik, oleh kanti kita itu ya. Jadi orang yang hamil 1 sampai 4 bulan ada perpustakaannya khusus di buku bacaannya. Hamil 4 sampai 9 bulan menjelang lahir, ada bukunya diganti lagi. Bukunya kembalikan Bu, saya ganti buku kehamilan 4 sampai 9 bulan. Udah lahir Bu, dikirim lagi buku. Ini 1 tahun Ibu baca masa oral stage. Bu, saya kembalikan bukunya. Saya ambil bukunya, ini saya tambahkan buku. Ini untuk anak-anak yang anal stage. 2 tahun Ibu baca. Bukunya tebal-tebal Bu. Nah ini Bu yang paling penting, banyak bukunya nih balik stage. Bagaimana mendidik anak 3 sampai 5 tahun, itu puncak di situ. Madrasatul Ula di the first lessons itu yang sistematikanya di situ itu. Nah, jadi belajar lingkungan, belajar bahasa itu pada masa talent stage 3 sampai 5 tahun, Bu. Kalau dalam hadis Nabi itu muru auladakum bisalati sab'in, perintahkanlah salatnya, nah itu pada saat umur sampai 7 tahun ya. Kalau nggak mau melakukan salat sampai 7 tahun, ya fadribuhunna, mulailah hukum dia. Karena kalau orang terlambat belajar salat, seumur hidupnya itu tidak akan lancar salatnya. Balik sini pelajaran untuk beragama, pelajaran bahasa, pelajaran attitude, perilaku, dan seterusnya. Nah, talent stage ini remaja, ini pendekatannya lain. Ada lagi nanti pendekatan terakhir dewasa sampai uzur, itu genital stage. Jadi psikologi perkembangan anak manusia ini perlu diukur. Persoalan di level pertama kadang berpengaruh level kedua. Persoalan level kedua masalah bertabrakan dengan kepentingan di level ketiga dan keempat dan seterusnya. Maka itu pendidikan anak kecil itu betul kata Ibu, bagaimana caranya mendidik anak, terutama dalam generasi milenial seperti sekarang ini. Nah, ini perlukan ekstra hati-hati ya. Maka itu anak kita itu jangan serahkan semuanya kepada babysitternya. Sebanyak apapun uang kita, baru kita berleha-leha. Anak itu jangan sampai nanti menjadi anak pembantunya, bukan anak kita sendiri. Begitu pembantunya mudik, anaknya sakit, demam, dan sebagainya. Telepon pembantunya pulang cepat sakit. Kangennya kepada pembantu. Bapak ibunya ke luar negeri nggak pernah nangis tuh. Jadi bapak ibu spiritualnya orang lain. Bapak ibunya hanya bapak biologis, tapi menjadi anak yatim secara kultural. Nah, ini tidak boleh terjadi. Intensitasnya perlu. Itu antara lain, Bu. Memang ada pendidikan khusus, kurikulum kita kan juga sekarang di Madrasah Istiqlal itu kita sudah membuat semacam analisis yang sangat mendalam ya. Kita simulasikan kurikulum. Jadi Madrasah Istiqlal itu sudah menggunakan sistem Cambridge ya.
sekolah internasional. Sekarang one of the best madrasah di Indonesia sekarang adalah di Istiqlal. Nah, sama dengan Insan Cendekia, tapi kita mulai dari TK sampai ke S3. Ada perguruan tinggi di Istiqlal sekarang. Jadi S3-nya itu, S2 dan S3-nya join program dengan Amerika dan Mesir. 6 bulan di Mesir, 6 bulan di Amerika dengan fully scholarship dari LPDP, Kementerian Keuangan. Ya. Begitu Bapak, Ibu. Makasih. Baik, Profesor Nasruddin Umar, karena waktu juga lah tausiah pada sore hari ini harus kita akhiri. Tidak terasa sudah 1 jam kurang lebih dan sudah 12 menit telah Maaf, lewat ini dari maghrib. berbuka. Di sana maghrib atau subuh nih? Maghrib, Prof. Oh, sudah buka puasa? Sudah 12 menit yang lalu kita sudah minum Masya membatalkan. Allah, kita baru sahur di sini. Itu Betul, di 12 daerah jam. mana ya Pak ya? Bagaimana, Prof? Di lokasinya negara tetangganya Pak? Ada Peru dan Kolombia, Prof. Oh, Amerika Latin. Amerika Latin. Oh, saya hanya sampai di Kolombia di mana itu? Sudah dikit lagi, Prof. Iya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita ketemu di situ. Insya Allah. Senang banget. Baik, baik, Prof. Sebelum Yuk, ditutup, mungkin Pak Dubes ingin menyampaikan aduh bos Pak, aduh, Baik, jangan Prof. pulang Terima dulu kasih sebelum kita banyak. jumpa di situ Pak Dubes. Baik, kami akan follow up, Prof, dengan Masjid Istiqlal untuk mendapatkan jadwal Profesor Nasar yang available untuk bisa kemari. Kalau Profesor sudah sampai Kolombia, butuh waktu sekitar 2 jam, Prof, untuk sampai ke Quito, ke selatan. Tinggal sebentar lagi, Prof. Dan tentu saya yakin kawan-kawan di Amerika Latin akan antusias sekali menyambut Profesor Nasar di Siap sini. Bapak, siap, siap. Dengan senang hati insya Allah. Baik. Prof, Sudah izinkan berapa kami tahun Pak Dubes menyampaikan. di sini Pak? Pak Dubes sudah berapa Alhamdulillah, lama? kami udah tahun ke 3 tahun lewat, Prof. Kami datang Desember 2020 dan Alhamdulillah kita setiap Ramadan 3 tahun terakhir mendapat kesempatan bertatap muka langsung dengan Profesor Nasar. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan pula dulu Pak sebelum di situ kita ketemu. Siap, Nanti Prof, dengan senang hati. halal bihalal nanti Pak. Baik, Prof, terima kasih banyak Oke dan Pak, kami Bapak Ibu. semua di sini masyarakat Indonesia mendoakan semoga Profesor Amin. Nazarudin senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan tidak bosan-bosan untuk menyampaikan tausiah dan juga ajaran Islam yang rahmatan lil Insya Allah. alamin. Kami mendoakan semoga Prof selalu sehat-sehat selalu. Demikian Prof, terima kasih banyak. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat berbuka puasa Bu. Aduh, enak sekali. Ada kolaknya Terima tuh. Ya, baru buka, Pak. Iya. Baik Prof, Wah, kami izin untuk meninggalkan layar. Terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum baik Bu. warahmatullahi Assalamualaikum. Selamat wabarakatuh. berbuka puasa. Doa kami Terima menyertai kasih. Bapak Ibu sekalian. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Iya.